Ya, teman-teman, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2026. Baik, kita kembali untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi saya ucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan yang telah memberikan support terbaik buat channel ini. Yang like, yang share, yang telah memberikan komentar, yang telah memberikan masukan, terus yang telah mendoakan saya juga berdoa teman-teman sehat-sehat terus, dan yang telah support dalam bentuk donate berupa super thanks. Terima kasih, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, hari ini kita bahas komentar dulu ya. Saya kalau malam-malam seperti ini, saya suka dengan pembahasan komentarnya. Dengan itu, saya bisa juga mendapatkan informasi dari teman-teman semuanya. Baik, kita mulai dari Tania Zahra ya, bahas Emi. Nanti kita bahas Emi. Kemarin Emi dibahas tanggal berapa terakhir ya? Terakhir tanggal 8, 16, 25, sudah 3 kali dibahas. Nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi ya. Dari Bro R. Marwan, udah koleksi DSSA. Akan naik tinggi ini. Udah akuisisi Excel, Mora, dan Dana. Berdasarkan informasi, betul teman-teman ya, bahwa DSSA sudah mulai mengakuisisi ya, bukan diakuisisi tapi mengakuisisi. Ada Mora, ada XL lewat, ada perusahaan yang diakuisisi, nah lewat situlah masuk ke SL-nya. Terus dari Cinta Stepan, LMAX nanti kita bahas ya, LMAX nanti kita bahas. Lanjut ada Emre Pasaputra, MSIE nanti kita bahas, Plan nanti kita bahas. Terus Baja nanti kita bahas. Baja terakhir kapan di Baja nih? Baja tanggal RI, tuh RI tanggal 2 tuh dibahas. Tercapai tanggal 3, tanggal 24, udah 3 kali ya. Jadi kalau ingin lihat Raja RI-nya, cek tanggal 2 RI tentang Raja ya, sudah saya bahas di situ. LPKR, kita cek LPKR. Lanjut ada Mang dari Bro siapa nih? Bro Azam. Dari Bro dari Mah. Terima kasih sudah dibahas saham Medsos, Medes ya. Sama-sama sis dari Mah gitu. Dari Mah. Mang nanti kita bahas. Dari Cinta Stephen MD nanti kita bahas MD. Lanjut dari Bro Bang Nuhun Sawang Suna. BWPT dan Soci sudah ya, saya bahas BWPT-nya ya. BWPT terakhir kapan nih bahas BWPT? HW harga wajar 01 tanggal 17 dibahas, tanggal 25 dibahas. Itu sudah 3 kali ya di bulan ini, nanti kita bahas juga. Terus dari Bro MHMM Daria 5349. Nah, kalau kita trading di saham yang kita percaya akan naik, lebih baik kita average seandainya turun atau pasang cut loss aja. Nah, ini nanti teman-teman ya. Saya memberikan catatan penting di sini. Di saham yang kita percaya akan naik. Nah, teman-teman kuatkan narasi ini dalam diri teman-teman. Kalau memang emiten ini akan naik lebih tinggi lagi, berarti kan harus mempertahankan. Bila mana penurunan pun harusnya santai aja, karena saya yakin akan ke sini gitu kan. Average mau tambah muatan ya silahkan, kalau udah yakin mau average pun silahkan. Kalau sudah yakin hilangkan yang namanya ini. Kalau sudah yakin, berarti kan kalau mau ini nggak cut loss ya. Kalau kayak teman-teman istilahnya sudah yakin nggak mungkin CL gitu kan. Tapi ingat, bila mana dalam perjalanannya teman-teman menemukan kendala, misalkan gini. Jadi perencanaan pertama itu harus ada. Saya beli saham ABCD, ini yakin akan 100% contohnya gitu ya. Nah, tapi dalam perencanaan teman-teman memasukkan apabila, nah ada apabila di harga sekian dan tidak mampu bangkit lagi, saya tambahkan sekian persen sampai ke level sekian berdasarkan TA. Bila mana tidak kejemput lagi, terus tidak ada putar balik lagi, baru akan saya CL. Jadi sudah ada planning dulu tuh.
Tapi kalau masih meningkat dikit, pas ada putar balik akan tambah muatan, ataupun nanti akan average up di harga berapa. Meskipun teman-teman sudah yakin dengan emitennya, tetap jangan all in dulu. Kalau masih ada potensi penurunan, sabar dulu ya untuk memberikan harga yang terbaiknya. Ingat ya, harga terbaik bukan harga paling rendah ya, tapi berdasarkan harga yang teman-teman inginkan gitu kan. Pada saya kan tidak mungkin saya pun mengambil harga saham itu pas banget supportnya gitu. Tapi saya akan nunggu konfirmasi. Ketika 10 di bawah kanan menuju ke atas, nah saya akan ngambil di situ. Terserah harga berapa, yang penting ketika MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, saya akan ngambil. Nah, misalkan saya itu lagi pegang saham nih, bulan kemarin saya lagi pegang saham, saya yakin dengan saham ini minimal dapat gain itu sekitar 50%. Naiklah ke 15%. Terus market kan turun tuh teman-teman ya. Akhirnya profit yang 15% itu tergerus tuh. Ya, masih belum saya jual gitu kan. Sampai minus di 5%. Karena saya punya keyakinan ini emiten ini bukan di sini harganya gitu kan, walaupun akan lebih tinggi lagi, minimal 50% itu kejangkau. Saya akan biarkan. Kenapa? Saya punya keyakinan gitu kan, walaupun sudah 15% sudah take, harusnya kan take profit silahkan aja kalau mau take profit, tapi kan saya planningnya bukan di situ gitu kan, karena akan menyesuaikan dengan planning yang saya istilahnya yang saya inginkan. Saya pinginnya ini gain minimal 50%. Ketika liga naik 15%, terus turun lagi, apakah saya akan take profit? Enggak. Apakah saya akan cut loss? Enggak. Karena saya punya keyakinan ini pasti 50%. Bahkan sampai kemarin itu sudah minus di 5%. Tapi saya biarkan aja karena emang punya planning seperti apa, saya sudah bisa mengatasinya gitu. Tapi ada saham tiba-tiba yakin saya beli di bawah, sudah di bawah, tapi dia ada loncatan, teman-teman. Ada loncatan, tiba-tiba ada loncatan, lah, kok ini tidak sesuai dengan keinginan saya, gitu kan. Yang harusnya berjalannya sesuai, kalau walaupun ada gap kecil, gitu kan, mungkin saya akan normalisasi ya, mungkin akan kejebut pun tidak terlalu dalam, gitu. Mungkin saya masih saya biarkan, tapi tiba-tiba langsung naik tinggi. Tapi meninggalkan lubang yang di dalam, wah ini pasti kalau pun istilahnya naik kembali akan dibawa ke bawah kembali, ya udah saya take profit aja walaupun belum mencapai ke target yang saya inginkan, tapi akan saya ambil lagi nanti ketika di bawah lagi karena dia meninggalkan gap yang sangat lebar ketika dia open gap up. Wah ini saya bilang kalau saya tidak take profit karena sudah tahu gitu kan emiten ini akan ke level sini lagi, maka saya akan take profit dulu karena akan tahu ke level situ lagi kan, maka saya biarkan dulu tuh, saya take profit dulu. Nanti saya akan ngambil lagi di bawah lagi karena tidak sesuai dengan rencana yang saya inginkan. Jadi harusnya naik ini paling naik ke sini dulu, level tiba-tiba tanda-tanda kenaikan ada yang dua, tiba-tiba dilewati langsung. Wah ini tidak sesuai dengan rencana saya gitu kan. Karena saya pingin si candle-nya itu melukiskan dengan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi saya itu suka dengan lukisan market maker yang bagus teman-teman ya. Yang ngikutin MA-nya. Ketika tidak sesuai dengan yang saya inginkan, ya udah saya coret aja. Saya take profit di harga sekian, walaupun tidak sesuai dengan saya inginkan, karena saya take profit itu karena kan di luar rencana. Tapi kan di sisi lain, yang cerita yang tadi saya punya saham yang berikutnya, yang sebelumnya, ya tidak take profit, bahkan masih minus 5% pun masih saya tahan gitu, walaupun kemarin itu sudah profit di 15%. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita punya keyakinan sebuah saham, udah pertahankan keyakinan itu dan pastikan teman-teman, oh iya berarti yang saya analisa itu benar gitu. Jadi teman-teman punya reward buat diri sendiri. Jadi yakin nanti, oh kalau ngambil saham ini berarti sebenarnya, nah kita punya pengalaman di situ ya. Jangan sampai teman-teman punya keyakinan, tapi di tengah jalan tiba-tiba keyakinan itu runtuh, tidak ada alasan apapun gitu. Kalau saya kan punya alasannya ada dua gitu. Kalau ini tidak sesuai dengan rencana gitu kan. Ya udah kalau tidak sesuai dengan rencana, ya udah cut loss aja ataupun bukan take profit aja. Karena saya itu tidak mau rugi di pasar, saya itu tidak pernah mau rugi di market teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan adalah rebalancing yang setelah saya terapkan
ataupun teman-teman mungkin cara rebalancing saya sudah saya jelaskan juga, bagaimana rebalancing antar RDN, satu RDN, itu pun sudah saya jelaskan kepada teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya, penjelasan singkatnya, nanti kita bahas ya untuk lebih dalam lagi. GGLE. GGLE. GGLE udah berapa kali nih? Tanggal 7, tanggal 9. Tanggal berapa nih? Tanggal 16. Tanggal 23. Apa-apa nanti kita bahas. Terus asli, kita cek asli ya. Asli juga seberapa kali ya ini asli. Asli. Tanggal 6, tanggal 18, tanggal 22 ya. Udah lama juga. Udah 3 kali berarti ya. Terus swap udah ya yang mau info ya. Berarti sampai lokasi itu aja. TPY mah saya bahasnya karena tidak ada, mungkin kalau besok ada akumulasi poin saya bahas. Tapi kalau tidak ada akumulasi poin tidak saya bahas. Paling nanti dibahasnya di antara Sabtu atau nggak Minggu, teman-teman. Biasanya saya ngebahas emiten Mr. PP itu di hari libur ya. Oke, sip ya untuk pembacaan komentar, mungkin itu aja. Kita masuk ke IHSG kita dulu. IHSG kita cakep ya, 1,81% dengan open gap bawah, artinya dia bikin candle bullish, candle bullish kecil ya. Saya pikir kalau sudah lewat dari 6552 sudah mulai membaik lagi, di tanda kenaikan di 6860 sebagai target yang terdekatnya ke sini, langsung ke sini. Saya pikir ya. Terus pun transaksi ini masih dia itu di bawah 15 triliun ya, cuman 12 triliun aja, dan transaksi foreign pun tidak begitu banyak, cuman 3,4 sama 3,5, itu di bawah 5 triliun, kurang ramai lah ya. Yang suka saya bilang standar si foreign itu harus di angka 5 ke atas. Terus posisinya sudah naik 116 poin, dan hari ini foreign masih net sell, tapi seperti biasa ya, foreign itu akan masuk di pertengahan. Jadi sudah kepercayaan dari market maker lokalnya sudah mulai terbentuk, nah baru foreign masuk. Nanti habis foreign masuk, dia ngambil barang-barang dari market maker lokal tuh. Market maker lokal jualan, market maker foreign yang masuk untuk ngebeli barang-barang dari market maker lokal. Nanti sebaliknya tuh, nanti market maker jualan, asing jualan, foreign jualan, market maker yang masuk gitu kan. Biasanya kalau asing jualan diangkat dulu baru diturunkan kan, seperti itu ya biasanya. Kalau asing itu ngejual sampai dikebawahin ya. Beda halnya kalau market maker lokal yang ngambil terkadang sambil nge-up dia mah ya teman-teman ya. Taktik dagangnya berbeda gitu kan. Nah, per hari ini tanggal 27 foreign masih net sell sekitar 6,1 triliun dan net buy-nya 3,8 triliun, masih ada selisih net sell. Oke, cenderung positif. Demo-demo juga emang demonya positif sih teman-teman ya. Dan di apa saya lihat di beberapa media sosial pun memang tidak begitu gesekannya, tidak begitu kuat ya. Jadi saya pikir ini demo yang damai. Bahkan perwakilan daripada pengusung demo itu pun diundang ke dalam dan mendapatkan haknya dia untuk berbicara di situ juga. Jadi kan rakyat, berarti rajanya sebenarnya malah ditaruh di atas gitu ya. Tapi sudah ada jaminan dari Ketua DPR-nya bahwa per tanggal 15 Desember tahun 2026, kalau tidak disahkan juga, dengan pernyataan Ketua DPR-nya akan mundur, teman-teman ya. Saya pikir kalau dia seorang laki-laki, yang dipegang itu adalah perkataannya. Bila dia ingkar, 15 Desember tidak ada keputusan ataupun undang-undang itu tidak disahkan, itulah yang akan menjadi pemicu lebih besar lagi, mungkin demonstrasi yang nanti teman-teman lihat di bulan Desember tanggal 15 aja. Kita lihat ya sampai tanggal 15 Desember. Kalau omongan dia naninu lagi ya, wakil kitanya naninu lagi, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap institusi yang namanya DPR ya. Karena kan laki-laki itu yang dipegang itu adalah omongannya, terus yang ngomong bukan masyarakat biasa, tapi yang mewakili rakyat gitu ya. Jadi memang harus betul-betul dikawal terus ya.
Tadi sangat bagus sekali biar emang eh, negara kita kan kaya raya ya, mau apapun di dalam ada, di laut ada gitu kan. Kekurangan apa lagi? SDM banyak. Apa yang membuat tidak majunya negara kita? Yaitu korupsi-korupsi itu. Jadi uang itu dipegang sama segelintir orang aja yang harusnya digelontorkan ke masyarakat, dipotong A, potong B, potong C ke masyarakatnya, cuman tinggal sisanya doang gitu kan, yang tadinya rengginang jadi rempah-rempah rengginang doang gitu. Jadi rakyat itu kesannya itu seperti yang dikesampingkan. Sekarang rakyat sudah mulai berbicara, bahkan SDM kita itu tidak kalah dengan SDM luar negeri, bahkan saya pikir lebih jago SDM kita lah kalau dikasih kesempatan gitu teman-teman ya. Sip ya, sambil santai aja. Oke sip ya, untuk IHSG kita bagus teman-teman, bahkan candle sekarang pun lumayan ya, lumayan agak sedikit besar, bisa menutupi candle merah yang kemarin. Lanjut kita ngebahas emiten, nah rakyatnya dulu nih ya, kerakyatannya dulu. Hari ini BBRI dipantulkan dengan open gap bawah langsung didorong, berarti kan ada kekuatan lumayan ya untuk mendorongnya. Tapi perhatikan di sini teman-teman ya, bandar foreign-nya masih keluar, bandar lokal pun keluar, CCXL-nya yang masuk ya, YU, ini ada YU memang bukan daripada bagian BBRI untuk market makernya, tapi sudah mulai masuk YU. Teman-teman kita di atas sekarang sini net sell kan si bandar lokalnya. Tapi untuk BBRI pun terlihat jelas ya bahwa market maker, foreign-nya keluar, net sell, tapi ada juga yang masuk kan, CC masuk nih. Perhatikan ya, si akan ngejualnya luar biasa. Terus yang nerima YU memang luar biasa teman-teman, modalnya CC juga bagus, modalnya besar. Bahkan di sini walaupun dibuang sama market maker lokal sama si foreign-nya, smart money yang masuk, berarti YU adalah bagian daripada smart money teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi gitu kan kalau broker YU itu. Oke, untuk BBRI masih dipertahankan di atas MA 20-nya harganya, dan waspadalah kalau sudah mulai nyentuh 3080, kalau sudah jebol lagi ya bisa-bisa dia akan ke level 2920 ya. Mudah-mudahan besok sudah mulai bisa menutup gap kecil di 3180. Atau dia minimal berjalan di atas MA 10, saya pikir sudah mulai baik. Targetnya masih sama dengan yang kemarin-kemarin, 3440. Selangkah demi selangkah, naik 5 turun 4, naik 3 turun 2, itulah emiten 4 bank ini ya. Jadi kalau dikasih 5% ke atas itu, wah syukur banget teman-teman sekali tarikannya. Maksud dipertandakan bahwa emiten itu akan sudah mulai bangkit. BBMI pun masih dipertahankan di atas MA 10-nya dan masih menghadap ke atas dengan foreign keluar 71,2 miliar. Bandar lokal pun keluar, tapi sini ZP masuk ya. Walaupun BB KZ CCYU yang keluar, tapi ZP sudah mulai masuk. Dan di lokalnya ada AK lokal nih masuk nih, PD pun sudah mulai masuk, berarti ada market-market luar yang sudah masuk di BBNI. Ingat mereka ada masuknya besar teman-teman ya. Jadi keluar 1%, 2% pun berasa itu, makanya nggak usah kaget kalau kok turunnya cuma 1%, 2%, naik cuma 3%. Si foreign jualan besar ya, mereka mah 1%-nya itu ketahuan dari 33 miliar berapa, terus apa lagi foreign nih ya sampai 25 miliar, 21 miliar ya, mereka dengan 1%-nya udah ketahuan teman-teman ya, untungnya gede gitu kan. Walaupun foreign sama si barang lokalnya keluar, smart money pun sudah mulai masuk sedikit, dan si harga masih dipertahankan di atas MA 10-nya, masih posisi baik ya untuk si BBNI. BMRI sekarang yang kemarin kena kasus tapi akhirnya ya sudah clear teman-teman, dan ini menjadi pelajaran buat si BMRI. Jangan sampai nasabah yang dirugikan hanya karena segelintir oknum yang mengakibatkan satu institusi jelek teman-teman, dan mengakibatkan ada aksi-aksi yang tidak diinginkan. Per hari ini pun bagus, dia dibikin candle bullish kecil dengan menutup candle di belakangnya. Dan si foreign net buy kembali 35,4 miliar, ada AKZP yang masuk di foreign-nya. YUBK pun tidak ketinggalan bahwa CCBB-nya keluar. Smart money pun masuk.
badan foreign masuk, badan lokal pun tidak ketinggalan. Artinya si BMRI didukung penuh sama 3 kekuatan. Bahkan domestiknya LG-MG pun sudah mulai masuk sama si HP. Saya pikir harusnya bisa ngebreak lah 4270 ya. Sudah lama soalnya dia masih bertahan di bawah 4250. Bila mana sudah mulai break, tinggal menutup gap kecilnya. Ini gap karena tidak ada apa-apa, peristiwa apapun, saya pikir gampang ketutup. Nanti kalau sudah mulai break di angka 449, targetnya MA 200 atau gap bekas dividend trap. Lanjut, BBCA, kita cek BBCA. BBCA masih di dalam MA10 sama MA20. Untuk BBCA belum bisa mengalahkan candle merah yang di belakangnya, tapi perhatikan di sini Smart Money sudah mulai masuk, ada broker CP ya retail tapi bermodalkan besar, ataupun bagian daripada Smart Money sudah mulai masuk, YB juga sudah mulai masuk, LG walaupun kecil sudah mulai masuk, kalau dihijaukan tapi foreign net sale 34,1 miliar, dan foreignnya RX ya, pelaku yang melakukan penjualan, ZP masuk, KZ, AKTP, BKYU pun sudah mulai masuk, si CC doang yang keluar ya, tapi sedikit. Jadi ini Smart Money sudah mulai masuk, walaupun bahan lokasi masih banyak keluar, tapi kalau diperhitungkan, sejak dia mengambil bahwa si BBCA ini masih dalam posisi net buy ya, cenderung bagus teman-teman untuk si BBCA ini. Sip ya, BBCA masih harus bisa mengalahkan candle merah yang di tanggal 26. Saya pikir dia perlu break dengan candle panjang, bisa melebihi 65 berapa nih? 6550 ya. Kalau sudah mulai break, saya pikir target terdekatnya di angka 6900. Lagi mau menuju bullish, tinggal persetujuan di level 6550 untuk di break. Apakah diizin sama market maker atau tidak. Kalau sudah mau diizinkan, saya pikir dengan sangat mudah dia akan menutup gapnya. Kita masuk ke BRIS. Emiten syariahnya, perwakilan syariah sudah mulai dihijaukan, tapi dia belum bisa break area 18 berapa nih? 1830 ya. Dia masih berada di dalam candle. Foreign sudah mulai tipis net sale-nya. AKCCB kan 3 serangkai yang keluar. Domestiknya ada LG sudah mulai masuk, walaupun ditemani sama teman-teman kita, dan walaupun si Bana lokalnya keluar, tapi LG sudah mulai masuk ya. Dia hanya butuh break aja 1830. Saya pikir kalau sudah break, targetnya yang sudah 2 kali sudah mau disentuh 1955-nya. Bila mana di break silakan perhatikan ke angka 2100. Waspadalah kalau tanda penurunnya saya bikin di sini nih. Saya pindahkan ke depan ya, biar kosong di belakangnya. Tapi sama di sini. Jangan sampai dia jebol ke level 1750 ke bawah, karena dia sudah menjebol candle panjang yang di sini, cenderung dia akan ke level 1690. Ini karena belus kecil banget gitu ya. Oke, untuk si BRIS masih posisi oke, masih tidak jebol tanda penurunan dan masih dipertahankan di candle 17 Juli. Hanya butuh break aja di area 1830-an ya. Kalau sudah mulai break, saya pikir target terdekatnya yang saya bilang 1955 sama mungkin target di MA 200 dulu. Soalnya si barang lokal lagi jualan terus ya, poin memang masuk gitu kan, cuman jualan dikit. Nah ini Smart Money sudah berkumpul nih, cuman belum ada yang kompak nih, baru 2 hari doang kompak, tapi tidak begitu panjang. Biasanya kalau bukan panjang, tinggi ya. Nanti kalau sudah kompak 4 sampai 3 hari lah. Terus ada channel panjangnya, saya pikir akan melanjutkan ataupun dia akan menguji kembali untuk break di level 1830. Ini bid over tipis termasuk tipis ya. Kalau pre-potnya cuma 9,3% itu tipis. Harusnya sih gampang ya. Untuk LG pun saya pikir bisa lah untuk mengangkat emiten BRIS ini. Oke, kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman. Yang pertama ada emiten baja. Bahas RI saham baja. Untuk RI kan sudah dibahas ya. Dan ini pun nih RI-nya itu kayak sudah mulai hilang teman-teman ya. Biasanya ini karena ada penyesuaian aja. Tapi untuk rencana masih. Berdasarkan berita yang saya baca masih teman-teman, masih RI. Cuman waktunya aja nih. Sedangkan di sini resikonya hilang ya. Berarti kan cenderung lagi ada perubahan. Karena kan kemarin si baja ini kan harus melakukan keuangan. Sedangkan orang sudah dikeluarkan. Tapi ternyata kena suspensi seminggu. Akhirnya diturunkan juga. Nah jadi si baja ini ya tertunda kemarin karena laporan keuangan, sekarang tertunda karena FCA gitu kan. Tapi sih bagus, ini sudah mulai ngambil nih, si MG pun
sudah mulai nih, masih FCA ya, tinggal berapa hari lagi? Berarti 7 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok berarti 7, Selasa lah teman-teman ya. Setelah 1 hari aktif, nah besoknya dia bebas, harusnya gitu ya, 7 hari juga sama. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. 7 hari biasanya. Oke, si MG sudah mulai masuk nih. Ya, MG spesialis FCA. Tidak di bawah 51 ataupun di atas ya. MG selalu hadir, dia bukan daripada bagian market maker cenderung keluar. Nah, ada teman-teman kita sudah mulai sebelah kirinya. Si YB pun sudah mulai masuk. Santai aja teman-teman ya. Karena dia juga HSC, artinya masih ringan sebelum nanti pembagian hasil raih isunya. Selama dia masih belum pembagian ya, dia masih ringan karena HSC. Dan ini kan mau menuju ke dead cross-nya. Walaupun sudah di up seperti ini, santai aja dulu. Kalau mau ngambil, santai dulu. Karena penurunan saya bikin di jebol dan dipantulkan. Kalau mau ngambil, karena masih FCA, lebih baik santai dulu sampai dia normal aja. Kalau kita cek di sini baca posisi sudah di mana. Kan RI-nya kan 500 perak kan. Kalau harga sekarang pun ketika RI terjadi ya masih untung lah. Yang nggak usah ditebus pun masih untung. Ya kan, masih untung. Pasti harganya ke atas teman-teman ini. Kalau beli di 268 RI-nya jadi gitu di angka 500. Ya teman-teman tidak akan terdilusi, malahan bisa untung langsung kalau beli di sini gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya harga 600, nah baru tebuslah 500. Kalau masih harga tebusnya di atas harga standarnya atau harga dia saat dia reigisu ya masih untung ya. Lebih baik santai dulu karena si baja ini baru lepas daripada harga tengah, sedangkan standarnya dia itu di sini nih di harga 387. Nah, 3 cuma beda 10 poin doang ya. Itu standarnya di sini. Dia punya siklus ya. Tahun 2000 berapa nih? Tahun 2016 dia di bawah. Tahun 2000 berapa nih? 20 di bawah. Tahun 2021-nya di atas. Berarti dari tahun 2000 berapa? 2016 ke tahun 2021 lah ya. Ya sekitar 5 tahunan, dia punya siklus 5 tahunan. Baru dia akan, nah kalau pengen standarnya di level sini nanti kalau dia dibawa ke bawah gitu kan sampai ke harga murah 99 nanti standar di sini. Nanti ini bonus siklus 5 tahunan. Oke, jadi sebenarnya lokal betul masih keluar tapi bagus si MG-nya lebih baik santai aja dulu kalau mau ngambil walaupun dia dibikin open gap up karena FCA ya. Ini tanda penurunan saya bikin sudah dijebol juga, ini sudah ditutup, tinggal satu lagi nih gap di sini nih. Ada gap kecil ya. Selagi dia masih dipertahankan di atas MA 200 masih posisi uptrend, tapi kalau mau ngambil tunggu sampai terbentuk MA10 ya. Jangan coba-coba ngambil ketika MA10 masih berada di atas seperti ini untuk day trade-nya. Kalau mau ngambil cek 15 menitan aja. Kalau 15 menitan ini kan sudah mulai bagus nih 15 menitannya. MA10 sudah mulai dibuatkan menuju ke atas. Nanti targetnya kan bisa ke level 360. Cuman ingat kalau dia jebol MA10-nya di sini ini supportnya nih. 244-nya support, jangan sampai jebol support. Kalau jebol support dia akan ke level 230. Tapi kalau masih dipertahankan masih baik, cuman dia sudah gagal dia untuk mempertahankan MA10 background menuju ke atas. Ini sudah mulai masuk syarat. Ingat ya syarat 15 menitan ya, tapi untuk day trade-nya belum. Karena masih MA10 masih berada di atas. Ini untuk teman-teman yang mau ngambil singkat. Tapi yang saya khawatirkan teman-teman itu teman-teman tidak bisa jual dan beli secara normal aja, itu aja sih. Tapi kalau yang sudah terbiasa masih silakan aja. Terbiasa satu kali aktif, sorry ini kan hari Kamis ya, sorry 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti Senin teman-teman. Jadi besok masih FCA, nah Senin mungkin ketika hari aktif berikutnya langsung bebas, bukan Selasa ya, Senin berarti, kalau kan besok hari Jumat, sorry. Seperti biasa foreign tidak masuk ketika FCA ya, kecuali foreign KW. Lanjut LPKR Litbo Karawaci. LPKR. Bahas LPKR, kalau sahamnya turun terus, atur nuhun sawang soya dari Baron Jaya. Baron Jaya 4526. Bukan turun terus, teman-teman. Kalau turun terus ini jod gitu. Kalau ini lagi
sideways aja, ini lagi sideways dipertahankan antara level 67 sama di angka 60. Ini tanda penurunan disentuh ya, saya hapus ya. Tinggal satu lagi tanda penurunan di sini sudah disentuh dengan shadow 60-nya. Kenapa katanya turun istilahnya sideways ya, sideways seperti di sini, karena ini masih ada penjualan nih, masih tekanan jual dari market makernya, tapi per hari ini dana lokal sudah mulai net buy. Nah, ada LG kan masuk, GR, EP sudah mulai masuk, tapi Foreign masih kekeh keluar. Ini MA10 bagi yang sudah ngambil di MA10 di angka 66 masih aman, tenang aja, dan posisinya pun kan emiten ini masih ada peluang ke 51, memang dia itu emiten 50-an karena pernah ke angka 51. Kalau mau masuk tunggu dulu sampai dia masuk dulu, kan masuk dulu lagi. Ya, bagi teman yang di level sini masih posisi aman-aman aja, tinggal nunggu break aja ini. 67 di break, saya pikir nanti targetnya di MA 200 di 81 ke 85 dulu. Ini bukan turun terus teman, tapi lagi sideways aja, sideways bawah. 270826. Ini step 1 juga sudah terbentuk kan, walaupun ada gap kecil ya. Step 1, step 2 yang bahaya itu ketika 60 ini dijebol ya, cenderung dia akan nutup dulu gap dulu. Saya pikir mudah-mudahan dia tutup dengan gap. Jadi PR-nya tidak punya PR lagi di angka 56-nya. Tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke 10, kalau perlu biarkan dia break dulu ke angka 67 dulu, nanti targetnya di 85 teman-teman ya. Untuk si APK dia harga wajar belum dihitung ya, nanti deh saya hitung harga wajar untuk LPKR pada waktu kita hitung ya. Nah, ini porennya yang tadi saya bilang ya masih keluar, tapi bandar lokal sudah mulai masuk. Di situ ada si LG, tapi di poren ada CCBK ini sudah mulai masuk dengan AK keluar, kan ya 3 serangkai ya. Tapi CCBK sudah mulai masuk, artinya poren tidak semuanya keluar, memang net sell ya 70 juta, tapi ternyata CCBK yang ngumpulin. Saya pikir hari ini pun sudah mulai dihijaukan, tinggal dulu masuk dulu ke MA10-nya lagi. Bila mana masuk ke MA10 tidak dengan gap, saya pikir itu cenderung bagus, tapi kalau dengan gap waspada dia akan cenderung sideways kembali. Tapi kalau dia mampu ngebreak ke level 67 silahkan ya, targetkan di bawah MA 200 dia akan 80-81, atau bila mana dia sudah mulai ngebreak MA 200 silahkan target di atas MA 200 yang akan 85, bahkan ke atas pun ada. Nah, ini ada buyback, akan buyback akan buyback katanya. Di dalam periode buyback teman kan 12 ke depan nih, sampai tahun 2027 kan, berarti kan yang namanya buyback kan pengennya harga di bawah. Jadi kalau dia di APKR cenderung di bawah, berarti kan lagi proses buyback. Juga ada informasi kok. Nah, ini harga sudah murah banget, dan harga murahnya ada di angka 233, tapi dia punya standar kenaikan di angka 124. Nah, mungkin ke target 124 dulu, tapi bila benar 124-nya masih meninggalkan MA10 di bawah, karena semuanya masih berada jauh dari MA10 sampai 20-nya, silakan lanjutkan. Teman-teman bisa ke harga murah di angka 240, yaitu untuk si LPKR. Dia emiten masih milik bandar kan, dia masih milik bandar 56,4. Smart Money pun sudah mulai masuk, itu Smart Money. Jadi si foreign sama si bandar lokal belum punya musuh yang kuat. Nah, Smart Money aja baru ngumpulin. Nanti kalau sudah mulai tinggi-tinggi Smart Money, maka dia akan melakukan percobaan kembali. Bila mana percobaan kembali ngebreak ya, artinya diizinin sama market makernya untuk bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Oke ya, RPKR gitu. Sekarang MAN udah lama nggak dibahas ya. Oh, terakhir tanggal berapa ya? Si APKR belum dikasih tanggal. Udah ya, tanggal 27 sih. APKR 278 udah sip ya. MAN sekarang. MAN itu terakhir kapan dibahas? Ini kalau MAN itu kata sifat ya, karena di bahasa Sunda MAN itu om lah gitu ya. Jadi bro Ajam, MAN. MAN sudah mulai bagus nih, sudah mulai menyentuh MA10 lagi. Upaya ini kan di sini dipertahankan di atas MA10, cuma saya open gap bawah kan. Jadi saya MA10 ketutup sebagian, tinggal butuh kuncian dulu nih. Bila mana sudah dikunci 39, berarti di sekitar 40 lah. 41, 42 saya pikir dia akan menunjukkan kenaikan, dan MA10 sudah terbentuk. Ada tanda kenaikan di angka 45. Nah, bila mana tanggal 11 terakhir dibahas. 27, 28, 26. Nah, bila mana sudah break silahkan aja targetkan. Yang pertama itu adalah di MA 200 di sini nih, di bawahnya. Itu target pertama di sini aja. Nanti kalau sudah nge-break MA 200 silahkan targetkan bisa ke 62 dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi ya kalau sudah dia break ataupun dia sudah menyentuh
targetnya. Bahkan kalau dia sudah menyentuh MA 200 dan mampu bertahan di atas MA 200, silahkan aja. Nah, masih banyak tanda kenaikan yang saya bikin untuk si Mang ini. Posisi barang lokal pun bagus sih, barang lokal bagus nih, tanggal 19 deh, kita cek deh. Tanggal 19 ke tanggal 27. Kita cek lokalnya, nih ada YU, ya. YU sudah mulai ngambil, ZP, Smart Money juga sudah mulai ngambil di sini nih. Pas Smart Money sudah sini ya. Dia ngambil, terus dia ada kenaikan di sini nih, cuman dikoreksikan dulu. Nah, ini Smart Money sudah mulai ngambil lagi dan barang lokal pun sudah mulai ngambil. Artinya si Mang ini lagi diakumulasi sama barang lokal. Dia butuh kuncian aja, bisa nongolin MA 10 sudah terlihat jelas di bawah candle. Saya pikir untuk menjatuhkan kenaikan bisa dengan area penurunan waspada kalau sudah jebol 36 ya. BWPT sekarang. BWPT. BWPT, BWPT. BWPT. BWPT dan swasinya sudah ya kemarin ya. Kita cek BWPT. BWPT sudah mulai bagus nih teman-teman. Tadi ada pantulan. Cenderung dipertahankan di candle panjang yang kemarin saya bilang itu ya. Dimaksimalkannya di atas dikit gitu kan, di MA 20-nya cuma ditinggali satu tik, benar ya. Sekarang sudah di relnya kembali di atas MA 10 dengan target dikit lagi 119 yang tanda kenaikan nanti di 113. Dan ini adalah bana lokal sudah mulai akumulasi kembali nih. Kita cek bana lokalnya siapa yang akumulasi. Wow, jadi masih teman-teman kita ternyata ya, nggak apa-apa. Ya kan suka saya bilang bahwa mereka juga mulai CC gitu kan, SL, BSKK, dia juga suka dipakai sama mereka karena sini terdeteksi si market yang masuk. Nah, foreign pun memang ada net sale, tapi kalau kita ukur dari tanggal 24 Agustus, nah sampai tanggal 27 ternyata foreignnya AKBK sama si BB ya sudah mulai masuk nih. CC-nya biasanya 3 serangkai gitu, tapi CC YU pun sudah mulai ada di dalam. Artinya si foreign pun sudah akumulasi walaupun hari ini ada net sale-nya, tapi kalau digabungkan ternyata AKBK sama BB masih ada di dalam. Terlebih lagi kalau si barang lokal, kita cek tanggal 12 deh. Tanggal 12 sampai tanggal 27 kita cek untuk domestiknya ada MG masih ada di dalam, CCOD. Saya pikir ini mereka berganti pada market maker ya, OD sama si CC. Walaupun suka dikategorikan sebagai retail, tapi saya yakin gitu kan ODCC itu memang kategorinya retail gitu kan. Dan retail kan bermodal besar juga. Tapi karena dia suka menguaikan sebuah emiten yang baru IPO, saya pikir itu bagian daripada market. Sip ya, nanti ini si BWPT, dia itu berarti punya candle penurunan di 95. Nah, kalau dia turun ke 99, ya dari harga sekarang 99 itu masih posisi aman banget. Berarti maksimal di atasnya yang ke 97. Waspada juga nih sama kalau dia jebol candle panjang ini ya. Oke, untuk si BWPT masih berada di jalurnya dan dia bahkan sudah kembali lagi ke relnya, sudah mulai membaik. Tapi target masih di MA 200 ya, jangan jauh-jauh dulu. Nanti kalau sudah break MA 200 silahkan aja di atas MA 200. Kalau kita cek BWPT, nah standar di sini, standar dia nih. Nah, sekarang sudah sampai ke standarnya, sampai ke level 158. Ini milik fundamental. Ya, target di sini aja, yang jauh-jauh dulu 150 lah. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Tapi kalau sudah break MA 200, MA 150-nya sudah mulai di break, dan masih terlihat jelas MA 20 masih berada di bawah, itu masih bisa dipertahankan. Asalnya bisa ke harga murah, memang di sini 230, tapi saat ini kita ke standarkannya aja dulu ya, target standar ya. MI sekarang, MI kita cek MI, bahas MI dari Tania S Jahra. Nah, MI sudah mau nyentuh tanda kenaikan di sini, teman. Tinggal butuh kuncian aja nih untuk memastikan MA 10-nya tidak dijebol kembali. Ya, ini sudah kejebot. Tinggal tunggu kuncian aja. Kalau sudah dikunci kan sudah mulai break ini ya. Titik. Jadi tinggal tunggu kuncian aja biar MA 10-nya menghadap ke atas. Ini sudah mulai bagus, di bawahnya tidak ada tanda penurunan lagi. Jadi saat ini tidak ada penurunan karena kan di sini antara closing sama up,
antara closing sama open sama teman-teman ya, sama dengan harga kemarin. Makanya ini masih posisi bagus walaupun ada sedikit shadow gitu kan. Tapi sudah masuk MA10, Bana Loka pun sudah masuk. Kita cek 27 siapa yang masuk Bana Loka. OCRS nih MGLG pun sudah mulai masuk. Nah, teman-teman, kalau mau masuk emiten seperti ini karena MA10-nya belum terbentuk ya. Tapi kalau temin lihat terbentuknya MA10 yaitu di 15 menitan. Terlihat jelas kan MA10-nya berada di bawah candle. Nah, ini area supportnya nih 338. Jangan sampai jebol, berarti minimal itu turun di angka 342. Tapi kalau sudah mulai jiwa MA200 kan trennya sudah mulai turun 15 menitan jadi downtrend. Ya waspada, apalagi punya candle panjang di di jam 9.30. Bila mana dilewatin cenderung harus betul-betul mengamankan posisi karena posisi sudah mulai downtrend. Oke, si EMI secara day trade-nya butuh yang namanya konfirmasi aja biar MA10-nya terlihat jelas berada di bawah candle dan menuju ke atas. Porennya bagus, Bana Lokanya bagus, poren pun akumulasi, tapi sedikit porennya. Dan berapa nih net buy-nya? Alah, belum. Nah, itu ini agak sedikit tunai nggak ada reguler itu ya. Si CC ya yang ngambil 2400 lot dan BK sedikit amat BK ya tidak 1000 acan teman-teman ngambilnya. Hanya partisipasi aja kali ya si porennya. Yang unggul itu ada Bana Loka. Oke ya, untuk EMI seperti itu dulu. Asli sekarang. Asli kita cek asli. Dari Bro Amir Yusuf 1138. Bahas asli sekarang lagi floating loss 17%. Average 264, apa perlu average down 70%, porto masuk ke sini. Wih, keren ya masuk ke sini. Aslinya ada di angka berapa? 264. Gak usah average teman-teman ya, 264 masih posisi baik ini. Tanda penurun. Cuman isi kan ada gap nih yang suka saya bilang itu gap sini ya. Kalau dia turun ke sini, lebih baik nanti aja average-nya kalau sudah turun ke level sini lagi gitu kan, tunggu sampai MA10 karena menuju ke atas, teman-teman bisa masuk. Kalau masih 64 di sini masih aman teman-teman. Di sini nih, di sini kan cuman 10% masih. Saya aja kan kalau mau average itu betul penurunan 20%, cuman syarat satu lagi yaitu MA10-nya terbentuk. Model teman-teman nyangkut di sini, contohnya di sini kan, contohnya ngambil di sinilah gitu kan, sembarangan. Ini kan sudah turun berapa persen nih? 58%, berarti lebih daripada 20% kan? Nah, berarti kan syarat untuk average silakan bisa nanti average di sini kan. Nah, jadi jangan di sini nggak bakal tahu dia tuh akan up ke berapa, tapi kalau sudah ada MA10-nya, nah mungkin teman-teman average di level sini lah ya. Nah, di angka berapa nih? 210 ataupun di atas sedikit deh, nggak apa-apa di atas sedikit di sini. Nah, berarti kan average-nya itu di level sini teman-teman. Nah, di angka 284. Nah, kejemput kan satu tik lagi gitu kan. Nah, kenapa average itu harus turun dulu 20%? Itu pun belum waktunya average sampai betul-betul terbentuk MA10 diberikan menuju ke atas. Boleh contoh teman yang tadi saya bilang itu di sini ngambil, ini kan sudah 37%, tapi kan MA10 di sini belum terbentuk. Yang terbentuk itu ketika dia sudah turun 58% di sini ya, baru terbentuk MA10-nya di sini ya. Jadi jangan ngambil di sini, jangan ngambil di sini, teman-teman tidak akan tahu bahwa dia tuh apalagi atau tidak. Di sini kan malahan di sini juga kan belum kejemput di sininya kan, malah turun lagi gitu kan. Nah, makanya tapi kan endingnya kejemput juga. Makanya kenapa saya suka sarankan lebih baik average itu biarkan dia turun dulu 20%, tapi ingat cara ngambilnya, carilah MA10 diberikan menuju ke atas kembali. Sip ya, jadi lepas ini nggak usah average dulu, santai aja. Ingat, kalau teman-teman masih santai, hasilnya masih tenang, udah biarin aja dulu kan, belum saatnya average. Isi juga ada gap gitu kan, nanti kalau average sekarang, average bisa ketutup dulu, mendingan santai aja. 17% itu satu kali tarikan aja bisa kejemput, kalau 17% itu. Makanya kan, kenapa harus 20%? 20% itu kan
kenaikan 20% itu ada, arah itu 20% itu ada, kan 35, 25 sama 20%. Makanya saya ngambil yang paling rendahnya, kenaikan arah yang paling rendah itu kan 20%. Maksudnya bilang 20% penurunan cenderung nggak usah 35 ataupun 25, tapi 20% aja gitu kan. Itu syarat untuk pengambilan. Kalau lebih dalam ya tetap aja ngambil di MA 10 lagi di bawah karena menuju ke atas gitu. Sip ya, di 264 masih bisa kejemput, tenang aja. 264 di sini. Ada dua di sini lah, 264 yang masih bisa kejemput, tenang aja di sini. Tinggal berapa? Tinggal 9% aja, tinggal satu dorongan doang. Apalagi harganya sekarang sudah berada di atas MA 10 lagi, sudah berjalan di atas range kembali dengan area penurunan di angka 208. Santai aja, barang lokal pun masih ada di dalam. Memang foreign agak sedikit keluar ya kalau kita cek dari tanggal 26 Agustus nih. Foreign ada di dalam ya, cuman sudah keluar. Nah, ini CCBK masih ada di dalam kan. Jadi kalau tanggal 27 memang dia net sell. Ya si AKCC net sell, cuman kalau kita gabungkan 2 hari terakhir ternyata masih foreign itu net buy. Oke teman-teman, untuk asli kita jadi target di sini aja nih, MA 200. Waspada ya kalau sudah mulai jebol 210, jangan average juga. Walaupun dia sampai turun lagi ke angka 180 ataupun ke angka 146, lebih baik tunggu sampai terbentuk lagi MA 10 karena menuju ke atas. Kalau memang teman-teman tidak mau cut loss gitu kan. Kita cek asli, ini dulunya emiten yang di downtrend kan ini. Nah, emiten yang di downtrend cuma sedikit, tapi lumayan pada di sini nih. Di level ini saya masih ingat teman-teman kita sudah pada nggak sabar. Udah teriak-teriak gitu kan. Dikasih lah ke sini kepada take profit kan di sini. Ternyata kan ada pengendali baru ya, isu pengendali baru akhirnya sampai ke level 600 sampai 700 lah. Setelah dia turun gunung, dipantulkan dia sudah bikin bukit kan di sini, ini bikin bukit kecil lah ya. Makanya turun dulu, santai aja 264 sebenarnya masih bisa jemput. Ini juga kan tanda kenaikan di sini 262-nya. Yang beda satu tick doang kan. Bahkan dana lokal pun masih ada di dalam. Nah, begitu ya teman-teman, untuk sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Jadi saya cukup dulu, nanti komentar-komentar yang baru masuk baru akan saya bahas kembali. Sekian dan terima kasih. Ciao.